हो गया, मैंने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मेरी ग्रैंड चाइल्ड की डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ एक साफ सुथरा मेरी बातों में तू आ रे ऐसे करूं मैं मन शर्म नहीं आई यानी छोटी कुड़ी ने नाम करते रहंदे हो अरे मैं लाने करते रहे हाँ जिवे रुसिया सारा जहां पापा ढूंढने आई थी, लेकिन एक टॉप का ब्रोकर मिल गया। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quotes Film dimanapun berada. Semoga kamu semua selalu sehat dan selalu diberikan rizki yang melimpah dan juga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Kali ini Quotes Film akan membahas film India keluaran tahun 2020 yang berjudul Jawani Janiman. Film ini menceritakan seorang playboy tua India yang tinggal di London dan hidupnya selalu dihabiskan dengan foya-foya dan bersenang-senang dengan wanita. Namun seketika hidupnya berubah ketika seorang wanita muda datang dengan mengaku sebagai anaknya yang telah terpisah selama 21 tahun. Oke sahabat, daripada penasaran kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang playboy tua yang keseharian hidupnya hanya dihabiskan untuk berfoya-foya dan bermain wanita. Pria itu bernama Jawinder Singh, yang biasa dipanggil Jess. Jess bekerja sebagai broker properti di London bersama saudaranya yang bernama Dimpy. Di suatu hari, Jess dan Dimpy bertemu dengan agen properti yang tertarik dengan lahan yang ditawarkan perusahaan Jess. Agen properti itu bernama Grover. Grover berniat bernegosiasi tentang pembebasan lahan di wilayah itu. Perusahaan Grover ingin membangun sebuah mall di wilayah itu. Grover juga mengatakan bila Jess dan Dimpy berhasil, maka mereka akan mendapatkan komisi jutaan pound sterling. Setelah selesai negosiasi dengan Grover, Jess terlihat di sebuah salon langganannya. Di sana dia selalu menyamir rambutnya yang sudah mulai beruban. Di salon itu, Jess juga bersahabat dengan pemilik salon yang bernama Raya, seorang janda muda yang sangat cantik. Terlihat juga semua orang di salon itu akrab dengan Jess. Bahkan tak lupa sebelum dia meninggalkan salon, Jess mencoba merayu pelanggan salon di sana. Malam harinya, Jess datang untuk makan malam bersama keluarga besarnya. Ibunya menanyakan di usianya yang sudah berkepala 4, mengapa Jess masih belum menikah? Sedangkan adiknya Dimpy sudah memiliki 2 orang anak. Jess pun menjelaskan bahwa dia itu pria bebas dan tidak ingin terikat komitmen pernikahan. Dia ingin bebas selamanya tanpa keluarga dan hanya dirinya untuk bersenang-senang. Keesokan harinya, Jess dan Dimpy menemui pemilik properti yang akan dibebaskan lahannya untuk dijadikan mall. Ternyata diketahui bahwa Jess sebenarnya juga tinggal di kawasan itu. Dan itulah mengapa dia sangat percaya diri saat mempresentasikan kepada warga bahwa kawasan itu akan dibangun mall. Dengan sangat meyakinkan, akhirnya semua warga yang hadir di situ setuju untuk menjual properti mereka. Akan tetapi, ada satu ganjalan. Salah satu warga yang bernama Ibu Malika tidak setuju untuk menjual propertinya yang diketahui bahwa Ibu Malika merupakan orang yang menyewakan apartemen di mana Jess tinggal. Saat itu dengan sangat pede, Jess kemudian berkata kepada warga untuk urusan Ibu Malika, biar dia saja yang mengurus. Malam harinya, Jess kembali mengunjungi klub malam langganannya. Klub itu ternyata milik teman baiknya yang bernama Rocky, dan seperti biasa, dia bersenang-senang di klub dengan berburu wanita-wanita untuk menjadi mangsa selanjutnya. Sampai suatu ketika, Jess bertemu dengan seorang wanita muda India yang mengajaknya berkenalan. Wanita muda itu bernama Tia. Tia mengatakan bahwa dia berasal dari Amsterdam, Belanda. Dan karena tertarik dengan Tia, Jess kemudian berinisiatif mengajak dia ke apartemennya. Di apartemennya, Jess mencoba menggoda Tia dan dia memberikan anggur, bahkan menyalakan lampu disco agar suasana lebih romantis. Di sana, Tia berkata tujuannya ke London adalah mencari ayah biologisnya. Karena selama ini dia dibesarkan oleh ibunya saja. Sampai suatu saat, pada usianya 15 tahun, ia menanyakan siapakah ayahnya. Ibunya mengatakan ada 3 kemungkinan karena sebelum mengandung dirinya, ibunya tidur dengan 3 orang pria. Tia lalu mengatakan kepada Jess bahwa kemungkinan 33,3% Jess adalah ayahnya. Mendengar itu, jelas Jess tidak percaya dengan apa yang dibicarakan Tia. Akhirnya, untuk lebih meyakinkan Tia memberikan foto ibunya dan Jess 22 tahun yang lalu.
Dia juga meminta Jess untuk ikut dengannya untuk tes DNA dan membuktikan apakah Jess ayah kandungnya atau bukan. Jelas saja Jess menolak, akan tetapi esok harinya Jess mengikuti kemauan Tia untuk tes DNA dan hasil tes DNA akan keluar setelah 3 hari. Sore harinya, Jess dan Dimpy bertemu dengan investor atasan Grover. Di sana Jess mendiskusikan tentang lahan yang akan dibangun mall dan investor akan memberikan 2% untuk Jess. Tetapi Jess menolak dan menginginkan lebih. Mengetahui Jess merupakan orang yang sangat berpengaruh di wilayah itu, akhirnya pihak investor menyetujui 4% untuk Jess, tetapi dengan satu syarat, lahan itu harus segera dikosongkan. Bila tidak terjadi, perjanjian itu akan batal. Mendengar hal tersebut, Jess sangat bahagia karena sebentar lagi dia akan menjadi miliuner dan dapat bersenang-senang sesuka hatinya tanpa harus memikirkan uang lagi. Malam harinya Jess kembali berfoya-foya di klub malam dan pada saat dia berdansa, dia dihampiri seorang wanita cantik bernama Tanvi. Dengan pengalaman playboy dewanya, Jess pun berhasil mengajak Tanvi untuk mampir ke apartemennya. Namun sialnya, pada saat di depan apartemen, di sana sudah ada Tia lengkap dengan barang-barangnya. Tia mengatakan jika dia berniat untuk tinggal bersama Jess sampai hasil cek DNA-nya keluar. Jess awalnya menolak, tetapi Tanvi yang mengira bahwa dia adalah keponakan Jess memohon kepada Jess untuk mengizinkan Tia menginap di apartemennya. Malam harinya, Jess mendatangi Tia yang sedang tidur dan ia membawa cermin untuk memastikan kemiripan dirinya dengan Tia. Keesokan paginya, terlihat Tia sedang mengobrol dengan Ibu Malika di depan apartemen Jess. Terlihat di sana Ibu Malika sangat menyukai Tia yang sangat ramah. Tujuan Ibu Malika ke apartemen Jess adalah untuk menagih uang sewa Jess yang masih menunggak. Singkat cerita, 3 hari pun berlalu. Jess dan Tia mengunjungi dokter untuk mengecek hasil dari tes DNA mereka, dan ketika dokter membacakan hasil tes DNA itu, Jess pun terkejut karena mereka fix sebagai ayah dan anak. Mengetahui itu, Tia terlihat sangat bahagia, tetapi senyumannya tiba-tiba hilang ketika dokter mengatakan di hasil tes itu juga diketahui saat ini Tia sedang hamil. Di sini Jess juga harus menerima kenyataan bahwa saat ini dia adalah seorang ayah dan sebentar lagi menjadi seorang kakek. Sesampainya di rumah, listrik apartemen padam karena Jess ternyata menunggak tagihan PLN. Keesokannya, Jess mengunjungi PLN, namun sialnya ia bertemu Raya di loket pembayaran. Di sana ia mengatakan bahwa dia membeli rumah baru dan ingin memasang jaringan listrik baru. Tapi pada saat di depan loket, petugas PLN mengatakan bahwa Jess telah menunggak tagihan dengan sangat lantang, sehingga Raya pun jadi tahu. Di depan kantor PLN, Raya bertanya kepada Jess apakah dia sedang kesulitan ekonomi. Raya pun ingin membantu Jess bila memang Jess dalam kesulitan ekonomi. Mendengar itu, Jess menolak dan berkata semua baik-baik saja, dan kemudian pergi meninggalkan Raya. Di lain tempat terlihat Tia yang sedang melakukan pemeriksaan USG, dan benar saja, dia memang sedang hamil dan usia kandungannya 2 bulan. Mengetahui itu, Tia bimbang apa yang harus dilakukannya. Sore harinya, Jess mengunjungi Ibu Malika untuk membayar tunggakan sewa apartemennya. Namun ternyata, Tia sudah melunasi tunggakan apartemen Jess. Mengetahui itu, Jess sedikit marah kepada Tia karena dia sudah mencampuri kehidupan pribadinya. Tia kemudian menjelaskan jika dirinya hanya ingin membantu ayahnya. Dia juga mengatakan akan merawat bayi yang dikandungnya dan dia ingin melahirkan anaknya di London. Mendengar itu, Jess merasa keberatan dan mencoba mengusir Tia dengan halus. Jess meminta Tia untuk kembali ke Amsterdam dan mendengar itu, Tia kemudian memutuskan untuk keluar dari rumah Jess. Tia kemudian menyewa sebuah apartemen untuk tinggal selama di London dan ternyata apartemen itu berseberangan dengan Jess tinggal. Keesokannya, Jess kembali mengunjungi salon Raya dan di sana dia curhat bahwa temannya yang bernama Rocky memiliki masalah. Dia menceritakan bahwa temannya itu tiba-tiba mengetahui bahwa dia memiliki anak yang berusia 21 tahun dan dia akan segera menjadi kakek. Raya yang mengetahui cerita itu bukanlah kisah Rocky, tetapi kisah dari Jess sendiri mengatakan inilah saatnya mengubah gaya hidupnya dan mencoba menikmati memiliki keluarga. Malam harinya, Jess kembali ke klub malam untuk menghilangkan kesuntukan sampai ada seorang wanita yang menawarkan diri kepadanya. Namun Jess menolaknya, tetapi teman wanita itu mengajaknya dengan sebutan kakek. Mendengar hal tersebut, Jess menantang pemuda itu untuk adu minum.
Tetapi setelah gelas kelima, Jess yang sudah tidak muda lagi akhirnya tepar dan jatuh dari atas meja bar. You don't have to do this. Six shots, please. क्या कर रहा है? Alhasil kakinya harus diperban karena kesleo, dan pagi harinya Jess dan Dimpy berusaha untuk membujuk Ibu Malika untuk menjual rumahnya. Tetapi mereka berdua ditolak mentah-mentah karena Ibu Malika sama sekali tidak tertarik untuk menjual lahannya. Malam harinya, kembali ke rutinitas foya-foyanya, tak disangka Jess bertemu Raya di sana. Sepulangnya dari klub malam, terlihat Jess sangat mabuk dan Raya yang tidak tega akhirnya membawa Jess kembali ke rumahnya. Pagi harinya, Jess dan Raya akhirnya berbincang bersama. Ternyata selama ini Raya kesepian dan ia menginginkan ada seorang sosok laki-laki yang bisa diajak berkomitmen dengannya. Mendengar itu, Jess mengira bahwa ia memberikan kode dan Jess hampir kebablasan. Tetapi Raya mengatakan bahwa mereka lebih baik menjadi teman saja. Sesampainya di rumah, Jess melihat kamar Tia yang dipenuhi orang-orang dan Jess mengira Tia dalam bahaya. Jess pun langsung menuju kamar Tia, tetapi pada saat akan masuk ke apartemennya, Tia keluar bersama dengan teman-temannya. Melihat Jess di sana, Tia berniat menunjukkan hasil USG-nya kepada Jess menggunakan proyektor rumahnya. Akan tetapi proyektornya tiba-tiba rusak dan tak lama Jess menerima telepon dari Dimpy yang mengatakan dia dan ayah ibunya akan berkunjung ke rumah Jess. Mendengar itu, Jess panik dan meminta Tia untuk pergi. Tetapi Tia memohon untuk bertemu keluarga ayahnya, dan dia berjanji setelah melihat mereka, dia akan pergi dari sana. Tak selang berapa lama, Dimpy datang dan Jess memperkenalkan Tia sebagai temannya. Melihat Dimpy, Tia langsung memeluknya dan membuat Dimpy bingung. Beberapa saat kemudian, Jess kedatangan tamu yang ternyata itu adalah Tanvi dengan pakaian yang super seksi. Sialnya, pada saat mereka sedang bermesraan, ayah dan ibu Jess datang ke sana. Tahu situasinya tidak mendukung, akhirnya Jess meminta Tanvi untuk pulang dan akan menghubunginya lagi nanti. Sesampainya di dalam apartemen, orang tua Jess kaget dengan sosok wanita muda yang sedang berbicara dengan Dimpy. Mereka mengira jika Tia adalah selingkuhan Dimpy dan sialnya lagi, proyektor yang tadinya rusak tiba-tiba hidup dan menampilkan hasil USG. Tiga hal itu semakin membuat suasana ricuh. Karena sudah terlanjur terjadi kegaduhan, akhirnya Jess mengakui bahwa Tia adalah anaknya dan dia sedang hamil oleh mantan pacarnya. Mendengar itu, Dimpy dan orang tua mereka merasa sangat terkejut, akan tetapi sepertinya orang tua Jess malah senang mendengar hal itu dan mereka sangat baik kepada Tia. नमस्ते अरे सॉरी मैं थोड़ी नर्वस हूँ इसमें नर्वस होने की क्या बात है सब अपने हेलो कुछ कहेंगे? मम्मी अब खामोखा सेंटी हो रही हो। ये क्या है? तुम प्रेग्नेंट हो? ये मेरी सोनोग्राफी है एक सेकंड किया। अरे मैंने क्या किया यार? ओए तेनू शर्म नहीं आई है? ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूँ। इसके पेट में इसके बॉयफ्रेंड का बच्चा है। डिम्पी इसका चाचा। ये तेरा बच्चा है और इसके पेट में डिम्पी का नो 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 मॉम। तो इसकी मत सुनना। जब भी मन करे फिर आ जाना, ठीक है? Setelah mereka pulang, Tia memeluk Jess dan mengatakan bahwa malam ini adalah malam paling bahagia karena dia bisa bertemu dengan ayahnya dan keluarga besarnya. Hal itu adalah sesuatu yang dari dulu Tia idam-idamkan. Mendengar itu, kemudian Jess memintanya untuk tinggal bersamanya dan hari kemudian mereka pun berjalan sangat bahagia. Bahkan terlihat Tia sering menghabiskan waktu bersama dengan keluarga besarnya. Kehidupan Jess yang selalu berfoya-foya pun mulai berubah sedikit demi sedikit. Dia terlihat lebih sering memperhatikan Tia dan calon cucunya. Suatu hari, Tia diajak ke kantor Jess dan Dimpy. Di sana Jess menjelaskan bahwa deadline untuk pembebasan lahan Ibu Malika semakin dekat dan para investor sudah mulai tidak sabar. Mengetahui Tia sangat dekat dengan Ibu Malika, akhirnya Jess dan Dimpy meminta bantuan Tia untuk membujuk Ibu Malika menjual tanahnya. Tia pun mengiyakan permintaan ayahnya itu dan keesokan harinya dia mengunjungi rumah Ibu Malika. Di sana Tia disambut hangat oleh Ibu Malika bertolak belakang dengan perlakuannya kepada Jess. Setelah beberapa lama,
Jess menerima telepon dari Tia untuk masuk dan ternyata dia berhasil meyakinkan Ibu Malika untuk menjual tanahnya. Tetapi Ibu Malika memiliki satu syarat, dia ingin pohon pilau yang ditanamnya dari kecil jangan ditebang karena pohon itu adalah kenangannya dan dia ingin melihat pohon itu lagi sebelum ia mati. Tia pun mengiyakan persyaratan itu dan Jess sangat senang karena dia berhasil dengan proyek pembebasan lahan itu. Saat akan pulang, Jess menawari Tia hadiah apa yang ia inginkan. Namun Tia hanya menjawab untuk menepati janjinya saja kepada Ibu Malika untuk tidak menebang pohon pinus tua itu. Sore harinya, Jess menemui Grover di kantornya dan terlihat Grover sangat puas dengan kinerja mereka berdua. Jess kemudian menanyakan kepada Grover bagaimana bila pohon pinus tua di depan rumah Ibu Malika jangan ditebang karena itu perjanjiannya. Tetapi Grover memutuskan untuk tetap menebang pohon tua itu karena di mall tidak perlu ada pohon yang mengganggu. Mendengar itu Jess jadi galau bagaimana dia akan menjelaskan kepada Ibu Malika dan Tia. Pada saat di rumah, Jess yang sedang mempersiapkan makan malam dikagetkan dengan suara bel rumah. Pada saat Jess membuka pintu, terlihat seorang wanita dan lelaki yang datang mencari Tia. Tanpa permisi, mereka berdua pun langsung masuk ke dalam rumah Jess dan ternyata wanita itu adalah ibu Tia yang bernama Anna dan lelaki itu adalah mantan pacar Tia yang bernama Rohan. Pada saat melihat Tia yang sudah hamil besar, Rohan tiba-tiba langsung pingsan dan terjadi perdebatan kecil antara Jess dan Anna ketika Anna tahu bahwa orang yang memakai topeng adalah orang yang meninggalkan dirinya pada saat mengandung Tia. ए पापा मिल गए? मामा रोहन बेहोश हो गया। इस घर की एनर्जी ठीक नहीं है। भोग एडिक्ट हो सकता है लेकिन लवर ड्रग एडिक्ट नहीं हो सकता। मामा नेगेटिव इंसान तुम्हारा बाप है। Are you sure ये हिप्पी मामा पापा पापा मामा डालना ठीक नहीं है मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, तुम्हारी वजह से यार। मैं ये सैंडविच बनाने के अलावा तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। Singkat cerita, akhirnya mereka menumpang tinggal di rumah Jess untuk beberapa hari. Esok harinya, acara peresmian konsep miniatur mall yang akan dibangun pun berlangsung. Tak lama, Tia masuk ke ruangan itu dan di sana Tia melihat miniatur itu tidak ada pohon Ibu Malika. Melihat itu, Tia sangat kecewa dengan ayahnya dan keluar dari kantor Jess. Jess pun mengejar Tia untuk menjelaskan, tetapi Tia yang sudah terlanjur kecewa, akhirnya meninggalkannya sendirian. Sesampainya di rumah, Jess melihat Anna dan Rohan yang hendak pergi dari apartemennya. Mereka berniat kembali ke Amsterdam esok hari bersama Tia. Jess pun memohon kepada Tia untuk tidak pergi, dan Jess mengatakan bahwa semua yang dia lakukan untuk kepentingannya dan kepentingan Tia. Tetapi Tia tidak mau menerima penjelasan apapun dan pergi bersama ibu dan pacarnya. Semenjak kejadian itu, Jess merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Dia terlihat tidak tenang dengan kesendiriannya. Sampai suatu saat, ia mendapatkan kabar bahwa Rocky, sahabat baiknya, masuk rumah sakit karena terkena serangan stroke. Melihat Rocky yang sakit tanpa ada seorang pun di sampingnya membuat sadar bahwa keluarga itu penting. Keesokan harinya, pada saat rapat direksi, Jess meminta untuk para pengembang proyek tidak menebang pohon tua Ibu Malika atau semua perjanjian batal. Mendengar itu, Grover meminta Dimpy untuk menyadarkan saudaranya tersebut. Namun tak diduga, Dimpy pun mengiyakan perkataan Jess dan Jess kemudian mengejar Tia ke stasiun. Di sana Jess meminta Tia untuk tinggal bersamanya dan Jess berucap, dia tidak pernah peduli dengan orang lain, bahkan dia tidak pernah peduli dengan dirinya sendiri, tetapi semenjak Tia tinggal bersamanya, dia merasakan kebahagiaan yang dia sendiri tidak tahu kenapa dia bisa bahagia. Mendengar itu, Tia hanya bisa terdiam, dan tiba-tiba saja, bayi di kandungannya seperti akan lahir. Di rumah sakit, Jess terlihat gugup mengetahui sebentar lagi dia akan menjadi seorang kakek. Dan tak lama kemudian, Rohan keluar dan mengatakan bahwa putri mereka lahir dengan selamat. Pada saat melihat Tia dan cucunya, terlihat Jess sangat emosional. Dia merasa terharu dan bahagia untuk pertama kalinya selama dia hidup. Singkat cerita, terlihat keluarga besar Jess mengadakan pesta kelahiran cucu pertama Jess.
Dia mengundang Raya dan Rocky yang telah sembuh, dan diceritakan juga bahwa Tia dan Rohan akan segera menikah. Terlihat kehidupan Jess berubah drastis pada saat ada sosok anak dan cucunya di sampingnya, dan kemudian film pun berakhir.